Hai, kembali lagi bersama saya David. Kita berada di acara tokoh. Kali ini saya mau ngangkat tokoh yang kental sekali dengan nuansa Ramadan, nuansa puasa. Kita mungkin kenal tokoh ini sebagai seorang penyanyi, bahkan ada yang menyebutnya Ustadz. Dia juga seorang yang aktif dalam melakukan siar dan bersosial. Beliau adalah Opik. Ikuti perjalanan saya di balik papan. Hei, halo. Saya ikutin Apa kabar? jauh-jauh nih. Banyak pensiun nih ya. Iya, alhamdulillah. Saya pinjam dulu ya ibu ya. Iya, Ini lagi ngapain mas? ini lagi ada mau acara buka bersama sama anak-anak yatim. Nanti deh jam deket-deket sama buka puasa. Mas Opik, saya mau Ya. tanya. Mas Opik ini sebenarnya siar, artis atau apa kok? Sudah banyak fans ya gini? Ya, jadi saya sih untuk bilang bahwa saya ini ustadz saya nggak mau gitu. Karena memang kapasitas saya nggak cukup untuk saya bilang bahwa saya ini ustadz gitu. Saya seniman saja, saya penulis. Kebetulan alhamdulillah inspirasi saya adalah ruang-ruang perenungan, ya, ruang-ruang apa namanya ketuhanan kayak gitu ya, kebaikan-kebaikan kayak gitu. Mas kalau dilihat dari awalnya, Ya, Mas Opik itu awal mulanya kalau dari yang saya baca, seorang anak pembangkang nih. ya. Ceritanya gimana sih mas? Ya intinya saya tuh nggak terlalu suka diatur sebenarnya. Ya, apa ya, sekolah dulu juga nggak sekolah juga, tapi juga masuk gitu ya. Ya tapi sebenarnya saya lebih ke teater, musik teater, musik teater. Jadi hari-harinya banyak di ruang itu saja, sekolah sekali-sekali saja kayak gitu. Sekolahnya sekali-sekali aja. Tapi dari literatur juga saya baca bahwa kelas 2 SD sudah ngekos. Hmm. Itu ceritanya gimana mas? Ya itu sebenarnya ada satu kejadian ya, orang tua saya agak berbeda pendapat ya, akhirnya mereka berpisah. Satunya di kota, satunya di gunung gitu ya. Akhirnya saya kelas 2 SD itu sudah tinggal sama kos di rumah guru ya. Jadi sementara ada di rumah guru itu kayak gitu. Terus dari awal masa kecil memang sudah ada darah seniman ya? Itu datang dari mana mas? Kalau Ya, ibu saya itu biasanya dia punya satu kumpulan ya, main keroncong, main gambus gitu ya di rumah. Bahkan di rumah tuh ada alat-alat jadi setiap seminggu berapa kali tuh ada latihan di rumah. Jadi kita dengar apa aja apa gitu. dulu berarti tertariknya pada musik apa sih mas awalnya itu? Atau seni apa yang mas Opik tertarik awal? Jadi saya kelas 6 SD itu saya sudah bikin satu pementasan teater dan saya sudah jadi sutradara waktu itu. Saya pentasin tentang guru saja gitu, bagaimana guru mengajar salah menurut saya seperti cara guru ngajar salah nih kayak gini nih kayak gitu. Udah keluarin kritik-kritik Iya, dulu. kelas 6 tuh kita udah apa bikin teater, kemudian SMP udah main drum, udah keliling, udah main The Beatles apa gitu ya. Tapi saya dengar-dengar dipengaruhi sama Rolling Stone. Ya, ya, si Rolling Stone ini luar biasa pengaruhnya gitu ya. Juga ada satu musik Indonesia yang dulu saya sangat sering sekali saya dengar tuh Farid Harja, Mr. Ben, wah gitu asik banget. Sama burung camar. Iya. Coba dong dikit. Masih hafal gak? Itu kalau si siapa namanya Farid Harja itu lagunya Mr. Ben itu, Mr. Ben, oh iya gitu ya. Dikit dong mas, dikit. Ayolah. Kita kan biasanya sekarang denger seorang Opik itu nyanyi religi. Iya, iya. Coba yang sekarang lagunya Farid Harja aja deh, sedikit referennya aja. Belum camar. Udah udah lupa. Nanti saya paksa lagi. Kita Ya. lihat
Kayak apa tuh? Nah, karu-karuan kan ketika seorang Opik bicara tidak karu-karuan, persepsi orang jadi berbeda-beda karena tidak dijelaskan. Ya selayaknya anak muda aja, cuman saya nggak narkoba gitu aja. Saya nggak narkoba, saya berusaha nggak narkoba. Ada beberapa kali coba-coba gitu ya, ada teman yang ngajakin gitu ya. Sempat juga berapa kali gitu, tapi akhirnya ini benar-benar nggak bagus nih, kayak gitu. Untuk mungkin ya kalau dulu tuh kalau di band tuh ya minum ya apa gitu ya. Tapi saya juga bukan yang terlalu edik gitu ya, standar aja. Bandel dikit-dikit lah ya. Kita kayaknya nerusin di luar aja nih, Mas, ya. Duka, derita, penyesalan. Sebenarnya apa sih derita dari seorang Opik? Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Harap ampunkan hambamu ini. Baru cek sound aja suaranya udah. Bisa aja, bisa aja. Lanjut lagi Mas, nih tadi saya dengerin nyanyi lagu religi terus. Itu waktu zaman-zaman muda, Ya, nyanyinya kan lagu cadas. ya. Tapi tadi kan Mas Opik sempat cerita bahwa setiap lagu yang dibuat sama tim Orben itu selalu ditolak oleh produser. Kenapa sih? Mungkin apanya ya? Mungkin liriknya kali ya Pak, isinya nafas memburu, mata memerah, sorot mata pancarkan marah, hanya memandang diajar mukanya, hanya bicara ditikam. Mengapa? Kenapa? Di mana rasa manusiawi berarak-arak mainkan pedangmu seperti serigala mencari mangsanya berlomba-lomba menuju berhala gitu. Wow. Kayak gitu. Halal apa saja, mengapa? Kenapa? Cerita tentang sebegitu kemiskinan itu menjadi monster yang akhirnya merubah wajah satu manusia menjadi hal yang menakutkan. Tulisan-tulisan musiknya Mas Opik sekarang kan berbau religi. Apakah juga masih menggambarkan prasasti kehidupannya Mas Opik? Iya ya, jadi apa misalnya gini, lagu yang baru yang tadi saya cek soundnya. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Ada orang datang sama saya, Mas Opik gimana nih? Ini hidup saya kacau, hidup saya berantakan, dagangan saya nggak ada yang laku, saya terjerat rentenir misalnya gitu. Satu lagi datang lagi, Mas Opik gimana nih? Suami saya nih selingkuh. Gimana dengan saya? Gimana anak saya nantinya? Ada lagi satu, kenapa kamu murung? Keluarga saya Mas. Jadi semua ngalami cobaan, semua punya derita yang mampir di telinga saya, yang mampir di pemahaman saya. Coba saya tulis satu lagu. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan kau jalani. Jadi saya berharap bahwa lagu saya menjadi satu penenang buat dia. Jangan khawatir, nggak ada jalan yang menanjak terus, tidak ada. Nggak ada jalan yang turun terus, nggak ada. Penuhi jiwa ini dengan satu rindu. Lama-lama kamu naik, lama-lama gitu. Sama seperti malam, sama seperti siang. Bahwa malam tuh pasti mendatangi kita. Seterang apapun pagi. Siklus berarti ya. Kayak gitu. Jadi berganti. Satu hal Mas Opik. Lagu Mas Opik beraliran religi Muslim. Entah kenapa banyak orang di luar sana yang notabene non Muslim menyukai lagu Mas Opik. Ya, Bagaimana meramunya sih? jadi saya juga nggak ngerti. Tapi benar kan? Memang. Iya. Ada apresiasi dari apa
ternyata dengan musik ini tiba-tiba bisa masuk ke banyak tempat gitu ya, banyak ruang, banyak pemahaman, banyak ruang spiritual yang lain juga bisa menikmati ini. Karena memang saya coba pakai bahasa yang apa, yang mudah ya, yang mudah, yang puitis tetap makna terkandung makna yang dalam tapi yang mudah gitu ya. Tiba-tiba mengalami duka itu nggak hanya orang Islam saja, tapi ternyata di agama lain juga mengalami duka yang sama kayak gitu. Ketika bicara tadi lagu terbaru tentang derita, Ya, tiada duka ya. duka, derita, penyesalan. Mm. Sebenarnya apa sih derita dari seorang Opik? Mm. Penyesalan apa yang pengen seorang Opik ulang? Mm. Eh, ya satu saja, saya sebenarnya sangat sangat terpukul ketika orang tua saya memilih jalan masing-masing gitu ya. Itu satu pukulan pertama buat saya gitu ya. Tapi di situ ternyata banyak hikmah yang justru kalau tidak begitu tidak akan terjadi yang seperti sekarang ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang saya sesali dalam hidup saya. Saya bahagia, saya merasa bahwa Allah telah memberikan banyak sekali kepada saya di apa namanya, di kondisi saya seperti ini tiba-tiba Allah memberi kemuliaan yang banyak. Ini yang kadang membuat saya menangis bahwa ternyata orang Opik lebih banyak lalainya, lebih banyak tidak syukurnya, lebih banyak apa namanya, berharap terlalu banyak sama keadaan gitu ya. Tapi ya itu, insya Allah ini pelan-pelan memperbaiki diri. Proses berarti. Proses. Ngomong proses, dulu badan kayaknya nggak segini, Mas. Iya. Dulu olahraga silat. Ya, kurus banget, kurus saya. Tunggu kami sama Opik akan memperagakan sedikit jurus silat di segmen Bisa selanjutnya. jadi.